Pak Pipo, saya mau invest minimarket waralaba. Menurut Pak Pipo gimana ya kalau propertinya saya sewa? Duh, saya bilang, saya tujuannya kan beli properti. Kok ditanyain sewa? Nah, teman-teman sewa propertinya tanah kosong, terus teman-teman bangun. Wah, bangun habis 600-700 juta. 5 tahun kemudian, waktu perpanjangan, dia ngeliat nih yang punya tanah. Toko murah ya? Kamu nggak bisa pindah kan? Dihajar sewanya 100 juta gitu. Teman-teman mau pindah juga, lah nggak setuju. Kalau nggak setuju gimana? Pindah kan? Bangunannya hilang, ditinggal di situ. Yang punya landlordnya, pemilik tanahnya seneng. Ya udah sana, saya jadi punya bangunan. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita membahas tentang jangan investasi minimarket waralaba. Teman-teman tahu saya investnya banyak kan di minimarket waralaba. Kok Pak Pipo bilang jangan invest minimarket waralaba ya? Jangan-jangan supaya teman-teman nggak bisa invest, supaya Pak Pipo invest sendiri gitu ya, saking enaknya ya. Gini teman-teman, kalau teman-teman nonton video-video saya yang lain, tuh sebenarnya teman-teman bisa lihat, saya itu bukan invest minimarket waralaba loh teman-teman. Banyak orang yang salah tangkap kalau saya lihat ya. Dipikirnya saya itu invest minimarket waralaba. Bukan teman-teman. Saya itu investor properti teman-teman. Saya ambil franchise minimarket waralaba karena saya invest properti. Karena saya melihat minimarket waralaba ini cocok untuk digabung dengan properti, ya toh. Makanya kalau ada yang datang ke saya terus tanya, Pak Pipo, saya mau invest minimarket waralaba. Menurut Pak Pipo gimana ya kalau propertinya saya sewa? duh, saya bilang, saya tujuannya kan beli properti. Kok ditanyain sewa? Itu kadang saya juga bingung gitu loh jawabnya teman-teman. Nah tujuannya apa dulu? Apakah tujuannya pengen punya minimarket? Atau tujuannya seperti saya? Pengen punya properti. Tapi supaya propertinya produktif, saya kasih minimarket waralaba di atasnya. Kenapa saya nggak suka sewa, teman-teman? Saya lebih senang beli. Karena kalau sewa, minimarketnya satu, teman-teman. Yang punya tanah itu juga pinter loh, teman-teman. Kadang dia, oh ya udah sewa murah aja, masuk dulu aja, masuk 5 tahun pertama gitu ya. 3 juta nggak apa-apa, 3 juta setahunnya. Nah, teman-teman sewa propertinya tanah kosong, terus teman-teman bangun. Wah, bangun habis 600-700 juta. 5 tahun kemudian, waktu perpanjangan, dia ngeliat nih yang punya tanah. Toko murah ya? Kamu nggak bisa pindah kan? Dihajar sewanya 100 juta gitu. Teman-teman mau pindah juga, lah nggak setuju. Kalau nggak setuju gimana? Pindah kan? Bangunannya hilang, ditinggal di situ. Yang punya landlordnya, pemilik tanahnya seneng. Ya udah sana, saya jadi punya bangunan. Dia untung di harga bangunan gitu. Ya, bangunan 600 juta, 5 tahun berarti seperti sewanya bukan 3 juta jadinya. Jadi 3 juta tambah 120 juta, 600 bagi 5. Wow. Kan sayang ya teman-teman ya, 100 juta lebih. Makanya saya itu lebih senang beli daripada sewa. Karena kalau sewa nyawa kita tergantung orang lain. Satu itu teman-teman, karena dia bisa naikin harga. Kedua teman-teman, bisa jadi dia nggak naikin harga. Bisa jadi dia berubah pikiran. Anaknya sudah gede 5 tahun kemudian. Anaknya bilang, Bapak, ibu, aku mau buka misal bengkel motor gitu ya. Pakai tanahnya bapak aja dah yang disewain ke orang itu yang sekarang dipakai buat minimarket. akhirnya kita nggak bisa perpanjang. Karena anaknya mau pakai. Kan ribet teman-teman kalau saya kayak gitu, kalau sewa. Nasib kita itu di tangan orang lain. Nah, yang ketiga teman-teman, kenapa saya nggak suka sewa? Karena kalau sewa, tadi kan dari tahun ke tahun naik. Sementara kalau beli, bukan dari tahun ke tahun sewanya naik, tapi harga propertinya yang naik. Bisa jadi teman-teman, bisnisnya pas-pasan. Cukup lah, yang penting bisa bayar angsuran cukupan lah, ya toh. Tapi untungnya dari kenaikan harga properti. Properti teman-teman secara umum naik, harganya naik, dalam jangka panjang naik. Kenapa? Karena stoknya terbatas. Jadi kalau ada rumah naik, teman-teman, itu bukan karena bahan bangunannya naik. Bisa jadi harga bangunannya naik, tapi biasa turun ya, karena ada penyusutan. Tapi tanahnya yang naik, tanah pasti naik. Satu, orangnya nambah terus, buminya segini-segini aja. Ya, saya sih lagi dengar katanya ada orang mau berangkat ke Mars gitu ya. Tapi mungkin nyampenya mungkin 10 tahun lagi baru nyampe gitu kan. Tapi masa teman-teman mau pindah ke Mars itu kan nggak juga kayaknya kan. Nah, di bumi orangnya nambah terus. Dulu waktu saya kecil, bumi dirayakan dengan bahagia. 5 miliar penduduk bumi. Sekarang udah 8 miliar loh teman-teman.
Penduduk Indonesia dulu waktu saya SD 160 juta. Hari ini penduduk Indonesia sudah hampir 300 juta. Jadi orangnya nambah terus, buminya tetap. Prinsip ekonomi. Ketika barang jumlahnya tetap, orangnya rebutan, pasti naik. Oh, tapi kan sekarang properti lagi nggak naik-naik, Pak. Ya, dalam jangka pendek bisa nggak naik, karena mungkin banyak faktor. Mungkin kemarin naiknya terlalu ngebut dari 2010 sampai 2015. Sekarang agak tenang dulu. Tapi jangan-jangan nanti karena ini tenangnya kelamaan, besok naiknya tambah des. Lebih tinggi lagi, lebih cepat. Cara logika, properti naik karena stoknya terbatas, yang rebutan banyak. Kedua, kenapa mesti naik? Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin lama semakin tinggi. Ketika ekonomi semakin tinggi, semakin baik, orang pengen tanah lebih luas. Kalau dulu pertama sederhana hidup di kos-kosan gitu ya, mungkin 2 kali 3 meter cukup ya. Setelah kerja punya duit, nggak mau kos 2 kali 3, ya 3 kali 4 lah ya, 12 meter persegi. Setelah menikah, mungkin ekonominya membaik lagi, pengen rumah RS gitu ya, atau RSS gitu ya, tambah luas lagi. Ketika jadi konglomerat, tambah luas lagi rumahnya, jangan-jangan 1 hektar gitu ya teman-teman ya. Jadi ekonomi Indonesia semakin baik, orang juga rebutan properti semakin kencang teman-teman. Nah, makanya saya lebih senang beli properti daripada sewa. Satu lagi yang paling penting teman-teman sebenarnya adalah ketika saya beli teman-teman, saya itu bisa modalnya lebih kecil daripada sewa loh. Kalau teman-teman sewa misalnya, ya sewa 300 setahun gitu ya, udah anggap nol lah. Teman-teman harus bangun 600 juta. Peralatan untuk minimarket, kita anggap minimarket aja ya, mungkin 600 juga, jadi 1,2 M. Harus modal 1,2 M loh teman-teman. Saya dengan cara yang tepat, kita bisa memakai, kalau tanahnya beli, renovasinya bisa masuk ke harga propertinya, dimodalin oleh uang orang lain, tidak harus bank ya, bisa bank, tapi saya paling senang bank, paling gampang karena menurut saya. Sehingga modal yang saya butuhkan berapa? 0. Yang nyewa butuh 1,2 M, saya butuhnya modal 0 teman-teman. Wow. Ya ini rakyat jelantah, kaum umbi-umbian jurusnya kayak gini teman-teman. Makanya kalau saya beli itu bukan karena saya konglomerat, karena memang modal saya terbatas. Nah, kemudian teman-teman, satu lagi adalah kenapa kita mending beli daripada sewa? Karena menurut saya lebih menguntungkan secara ROI, duit, kalau kita beli daripada sewa. Beli pakai uang orang lain. Misal, teman-teman, profitnya 25 juta sebulan. Misal, orang yang tadi invest modalnya 1,2 M, dapat 25 juta sebulan. Berarti dapat 2% sebulan. Setahun 24%. Itu belum dipotong penyusutan ya. Udah nggak usah dipotong penyusutan dulu dah. Kasihan ya. Dia anggap aja untung segitu dah, 24% setahun. Saya 25 juta, membangunnya 1,2 sama dia. ROI saya berapa? Anggap tanahnya 500 juta, 1,7, dapatnya 300 juta. Tapi kan dipotong bunga, Pak. Ya oke, bunga anggap berapa? 10%, 170 juta dari 1,7, untungnya tadi 300, 25 kali 12, kepotong 170 juta, sisa 130 juta. Lu kan lebih kecil Pak, Bapak cuma untung 130, sementara yang sebelah untung 300 Bapak. Jangan salah bos, saya modalnya 0, dapat 130 juta, sebelah 1,2 M, dapatnya 300 juta. ROI-nya tinggi mana? Yang di sini 300 juta dibagi 1,2 kali 100%, ya 25% ya misal. Saya untungnya 130 juta, tapi dibagi 0 kali 100%. Lebih gede 25% atau ini? 170 juta dibagi 0 berapa? Coba ambil kalkulator. Lebih besar dari 25 juta? Unlimited, tidak terdefinisi teman-teman. Profitnya saking gedenya. Karena modalnya 0. Semua bilangan yang dibagi 0 hasilnya lebih besar. Bahkan tidak terdefinisi. Balik lagi ke teman-teman. Makanya teman-teman, saya itu bukan investor minimarket waralaba ya. Tujuan saya invest minimarket waralaba adalah karena saya melihat setelah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.